Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kradenan, yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktek guru penggerak angkatan 4, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kradenan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdaz zakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kradenan, Bapak Rumaji SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek guru penggerak. Yang saya hormati pula rekan-rekan calon guru penggerak SMA Negeri 1 Kradenan yang kita banggakan, dan Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Kradenan. Laporannya, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kradenan. Kepada Bapak Rumaji SPD MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Yang terhormat Bapak pengajar praktik guru penggerak yang berbahagia dan saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak SMA Negeri 1 Kradenan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Kradenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang paling indah di pagi yang cerah penuh berkah melimpah ini kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah dengan bersyukur nikmat Allah akan lebih banyak lagi diberikan kepada kita semua. Sebaliknya siapa yang kufur, azab yang pedih yang akan ditimpakan. Sambutan selanjutnya dari pengawas SMA untuk SMA Negeri 1 Kradenan, kepada Bapak Heri Wuryanto SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang terhormat Pak Rumaji, Kepala SMA 1 Kradenan. Kemudian dari PMPATK. Dari pengajar praktek ya. Pengajar praktek di guru bukan ya Pak ya?
di Gerobokan yang saya hormati pula teman-temanku calon guru penggerak yang berbahagia, dan tak lupa sahabat, teman, karib, guru di SMA Keradenan yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah tak lupa dan selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang baik ini di SMA Negeri 1 Keradenan menyelenggarakan in-house training. Mana sih filosofi KHD itu? Jadi teman-teman, kita itu sebagai guru harus menghamba pada siswa. Jadi menghamba di sini bukan kita mengabdi atau seperti apa ya, tapi kita membimbing siswa, kita mendampingi mereka. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ing ngarsa suntulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Itu yang ingin kita terapkan. Dan apa toh yang salah dari pendidikan yang sudah kita lakukan, bahkan sudah saya lakukan untuk diterapkan ke siswa. Jadi dari awal saya itu menyadari bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan ke siswa pada waktu kemarin sebelum saya mengikuti seperti ini adalah tujuannya berorientasi pada nilai. Semuanya itu pada nilai. Dan ternyata kita salah, teman-teman. Kita salah bahwa belajar itu harus bahagia dulu. Belajar itu kita menuntut mereka untuk bahagia dulu, kita bahagia, kita berpikir positif, kita bahagia, baru siswa kita akan bahagia. Setelah itu tujuan yang berikutnya akan tercapai dengan selamat. Selamat apa? Selamat nilainya. Kalau kita sudah bahagia untuk mengikuti pelajaran, otomatis secara naluriah anak akan merasa senang untuk mengikuti pelajaran kita dan nilai mereka akan bagus juga, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah anak itu seperti yang diungkapkan oleh Pak Chandra tadi ya Pak, dia mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam perkembangannya, mereka itu bukanlah suatu tabula rasa atau suatu kertas kecil, kertas putih, tetapi mereka itu sudah berwarna. Tinggal cara kita untuk menyajikan warna yang mereka miliki untuk belajar dengan kita, dengan cara mereka. Misalnya mereka suka membaca monovel, berarti dia belajarnya dengan cara membaca. Kemudian dia suka melihat, maka dia akan belajarnya dengan cara melihat. Kemudian tadi diungkapkan oleh Pak Heri juga, Pak Herinya sudah ada ya, sama Pak Agus juga, bahwa kita itu sudah masuk ke ini industri 40O. Jadi Bapak Ibu semua, kita harus menyeimbangkan antara teknologi yang ada sekarang ini dengan apa yang dimiliki dengan siswa. Bahkan di luar negeri sana itu sudah 50O. Jadi teknologi lebih mendominasi daripada manusia. Walaupun di Indonesia ini kita baru aja ini ya Pak ya, manusia dengan teknologi itu seimbang, seperti aplikasi-aplikasi yang sudah kita lakukan kayak gitu, absensi dan kawan-kawannya itu gitu Ya. Untuk trapesium usia Bapak Ibu, jadi sebenarnya di modul sudah ada, cuma di sini saya mau meyakinkan bahwa Bapak Ibu sebenarnya secara akademik waktu sekolah dulu itu punya pengalaman negatif dan pengalaman positif, di mana pengalaman itu membuat Bapak Ibu merasa greget untuk menjalankan sesuatu itu dengan baik atau menjalankan sesuatu itu dengan jelek. Seperti itu. Kemudian di sini pada usia aktif di situ ya Bapak. Jadi di situ di bawah sendiri itu nanti dikasih untuk angka 0 untuk usia Bapak Ibu, kemudian awal sekolah. Bapak Ibu awal sekolahnya kapan? Itu dimulai kalau di modul itu di halaman berapa ya Pak? Oh, nggak ada halamannya. Tidak dibuka. Iya. Di ini. Ya, di modul sudah ada modul 1.2. Kemudian di situ usia sekolahnya biasanya ada yang dari 5 tahun, 4 tahun atau 7 tahun sampai akhir sekolah atau perguruan tinggi. Bahkan kalau sekarang masih ada yang studi bisa dimasukkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Tapi mohon maaf sebelumnya, nanti jangan ada yang tersinggung di sini ya, karena nanti yang saya sebut ada di sini.
Mohon dengan sangat saya minta maaf karena beliau adalah bapak guru saya di sini dan sekarang pun menjadi rekan kerja di sini. Nyuwun sewu, pengalaman saya pada saat itu saya diajar sama bapak guru saya, yaitu guru matematika, yang saya nilai beliau adalah guru yang paling sabar sedunia. Iya, karena pada saat itu saya diajar kelas 10 ya, kalau dulu kelas 1, sekarang kelas 10 matematika. Pada saat itu tidak ada wajib, tidak ada peminatan, ya matematika. Beliau itu mengajarkan di depan, bercerita, menjelaskan, memberikan soal, latihan, sekaligus mengerjakan soal. Iya, iya, dihapus-hapus dewe. Ya, dari situ saya melihat teman-teman saya pada saat itu. Bagaimana teman-teman saya mengikuti pelajaran pada saat itu yang diajarkan oleh Bapak kita, Bapak Widodo yang amat sangat sabar, betul. Saya melihat teman-teman saya semuanya bicara sendiri. Jadi teman-teman saya itu tidak ada yang memperhatikan pada saat itu. Saya ingat materi pada saat itu adalah matrik. Matrik pada saat itu, saya ingat sekali. Dan dari situ saya merasa Pak Widodo kok orang yang tersabar, marah pun tidak. Jadi Bapak Ibu siswa-siswanya dalam satu kelas yang tidak memperhatikan itu pun tidak dimarahi. Dan pada saat itu saya berusaha, justru karena teman-teman tidak memperhatikan, saya nyun sewu nggih Pak, saya jujur, saya kasihan sama Pak Widodo. Sehingga dari situ saya justru punya motivasi supaya besok siswa saya, kalau saya bisa jadi guru, bisa memperhatikan itu bagaimana. Dan saya ingin seperti Pak Widodo dengan tingkat kesabaran yang tinggi itu. Jadi beliau mengajarkan dengan rasa sabar yang amat sabar. Ya. Jadi sehingga itu yang membuat motivasi saya juga ingin jadi guru matematika. Ya. Begitu pengalaman dari saya. Terima kasih sekali. Mohon maaf sekali lagi ke Bapak saya, Pak Widodo. Saya ucapkan selamat buat Pak Widodo yang telah menjadi guru saya sehingga saya menjadi seperti ini sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Untuk yang kedua, Ini memotivasi saya untuk senang matematika, ya. Kebetulan ini sama Pak Widodo juga, ya. Jadi satu jurusan ini. Jadi pengalaman motivasi dari guru matematika, ya. Pengalaman yang negatif ini non sewu, saya itu dari desa, ya. Kalau dengan kota itu jaraknya 18 kilo. Dari SD saya dari desa, kemudian saya ikut peruntungan tes di SMP 1 Pati. Itu SMP yang terfavorit di Pati waktu itu, terbaik. Kalau sekarang sudah digeser, ya. Dan alhamdulillah saya masuk, tetapi waktu itu ya agak dikucilkan oleh guru matematika begitu. Saya pandai tapi dinyai gitu ya. Wah ini mesti sekot dukun ya begitu. Padahal ya dari SD-nya sudah dibentuk oleh guru saya yang namanya Pak Sutomo, itu memang sangat keras dan disiplin Bu. Pak Tomo SD itu seringnya kalau upacara beliau itu memberikan mencongak begitu. Ada soal cerita mencongak dan alhamdulillah yang sering bisa menjawab saya dan mendapat hadiah buku itu. Itu terusnya begitu. Jadi dari motivasi Pak Sutomo tersebut akhirnya senang matematika sampai sekarang. Intinya senang hitung-hitungan. Maka sampai kemarin pun ya menjadi ketua koperasi itu langganan ya. Karena senangnya hitung-hitungan itu termasuk hitungan uang itu. Jadi yang memotivasi adalah sejak guru SD yang namanya Bapak Sutomo. Ya, demikian Bu. Terima kasih. iya terima kasih, sangat bermakna sekali ya. Baik pengalaman Bapak Rumaji, Bu Titi maupun rekan-rekan semuanya. Jadi ternyata yang memberikan motivasi kita ketika kita sampai di sini, sampai mengajar di sini itu adalah sosok guru. Iya Bapak Ibu, guru adalah
agen pembelajar. Makanya kita disuruh untuk bergerak, dan bergerak terus. Kalau dalam bahasa Jawanya apa Pak Abbas? Bergerak itu? Obah, seperti itu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Bu Rina? Ya, jadi kita disuruh untuk bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka ilmu yang kita dapatkan itu stagnan di sini saja. Bahkan kalau kita berhenti di sini, maka bagaimana dengan siswa kita dengan tuntutan kodrat zamannya? Bahkan untuk saat ini kita harus menyamakan apa yang ada di luar sana. Kita harus menyamakan apa yang dimiliki siswa kita dengan teknologi yang ada saat ini. Seperti itu. Maka dari itu kita mulai untuk modul yang nilai dan peran sebagai seorang guru. Bu, slide-nya bisa Sah? Untuk peran guru penggerak itu menjadi pemimpin yang belajar, menggerakkan komunitas praktis. Dalam artian kalau di depan kita itu biasanya ada begitu ya. Kemudian menjadi coach itu adalah contoh, kemudian menggerakkan orang belajar mewujudkan sendiri. Kita berusaha sendiri terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan. Kita tidak dituntut untuk kamu harus ini, tetapi kita mencari sendiri bagaimana pelatihan yang ada di luar sana. Kalau kita menunggu perintah, maka kita tidak akan maju. Saya mengenai tadi kita bilang kita sebagai seorang manajerial ya. Terlebih dahulu sebelum kita menjadi seorang manajerial, kita itu harus sebagai seorang teman bagi siswa kita ya. Terutama di sini 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru, diantaranya adalah kita tidak hanya sebagai seorang penghukum membuat orang lain merasa bersalah. Kita harus memulai dengan cara menjadi teman. Habis itu memantau atau memonitoring. Habis itu kita barulah menjadi seorang manajerial. Kita lihat dulu, kita punya keyakinan kelas apa? Ya, keyakinan kelas pada waktu itu kita belum mengetahui keyakinan kelas itu apa sih. Sebenarnya kita sudah membuatnya terlebih dulu. Dengan kata lain adalah kesepakatan kelas atau perjanjian kelas sebelum kita mulai pembelajaran di semester 1. Bapak Ibu sekalian, dulu Bapak Ibu membuat peraturan dengan A tidak boleh B, tidak boleh C. Itu hanya untuk siswa. Sedangkan melalui pembelajaran ini, melalui posisi kontrol ini, kita mulai membuat suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas isinya apa sih? Kesepakatan kelas itu isinya bagaimana aturan yang harus dijalankan oleh si siswa dan bagaimana aturan yang harus dijalankan oleh guru. Seperti itu. Maka pada akhirnya akan terjadi suatu kesepakatan kelas yang kontras antara satu dengan yang lain. Next. Di dalam kelas kita pasti mempunyai suatu masalah karena semua siswa itu bermacam-macam dan mereka mempunyai lembaran-lembaran kertas yang berbeda-beda. Dalam menyikapi masalah yang ada pada kelas atau ke siswanya ya, setiap tindakan itu yang kita lakukan dengan siswa itu harus melalui segitiga restitusi. Di antaranya adalah pertama kali kita melakukan menanyakan keyakinan kelas dulu. Pada waktu itu kita membuat perjanjian apa sih dengan siswa? Bahkan perjanjian itu sifatnya A ataukah sifatnya B. Kemudian yang berikutnya kita tanyakan masalah terlebih dahulu. Kita jangan hanya melihat dari satu sisi masalah saja, melainkan kita lihat dari dua sisi. Seperti tangan kita ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan. Tindakan apa yang harus kita lakukan ke siswanya tersebut. Dan ingat, tindakan di sini tidak harus mengancam siswa. Maka tindakan ini pun harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari tadi. Di antaranya adalah yang paling baik adalah menjadi manajer. Yang sudah saya jabarkan tadi bahwa apa sih tujuan kita bersama untuk menjalankan suatu proses ini, untuk membuat siswa kita menjadi siswa yang lebih baik sesuai dengan program pada Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
bagaimana kita berbudaya positif untuk menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Ini adalah suatu contoh gimana ya. Di sini adalah peran kami sebagai seorang guru, peran kita sebagai seorang guru. Kita itu melihat dari poster tersebut ya, kita itu harus menjadi orang yang mampu berada dimanapun posisinya. Dimana siswa itu, entah siswa itu aktif, pasif, ataupun dia memang aktif bergerak, seperti itu. Di sini kita punya banyak sekali contoh siswa dalam poster tersebut. Misi kita adalah kita menyemaikan, kita merawat mereka dengan cara apa? Yang pertama kali itu adalah kita melihat fasilitas yang ada di sekolahan, kita melihat siswanya, kita mau mengajarkan bagaimana pembelajaran yang benar, bagaimana tujuan belajar yang benar itu. Kemudian dari sinilah kita mulai mengajak mereka untuk aktif berperan mengenai apapun tindakan yang mereka lakukan. Dengan cara apa? Mulai dengan cara berpikir positif. Caranya seperti apa kalau berpikir positif? Di sini ada sedikit tayangan. Ini adalah kelas IPS 4. Pada waktu itu anak-anaknya sulit sekali untuk mengumpulkan tugas karena kendala mereka adalah kita melakukan pembelajaran dengan cara dua mode, yaitu mode luring dan mode daring. Kebetulan pada saat ini saya harus mengumpulkan tugas dalam bentuk link YouTube, di mana mereka melakukan praktek nyata mengenai pembelajaran, tetapi kebanyakan mereka itu tidak melakukan. Nah, di sini saya menanyakan ada apa sebenarnya, apa yang terjadi? Dan kita kan sudah melakukan suatu keyakinan, saya harus berbuat apa sebagai seorang guru dan siswa pun harus berbuat apa. Dan di sini nanti pada teks berikutnya, sini saya panggil dua siswa yang benar-benar tidak bisa mengumpulkan 4 tugas tersebut. Karena apa? Karena dia tidak niat dan tidak mau tahu tentang apa itu kegiatannya. Dia tidak mau belajar, dia sangat tertutup dengan teman-temannya. Makanya di sini saya menyuruh untuk mendampingi satu orang, dia kebetulan ketua kelas dan dia yang mengontrol semuanya. Anak-anak di sini dia melihat bahwa saya tidak mau bergabung dengan teman yang lain karena saya mundur dari kawan-kawannya. Ini adalah permasalahan. Makanya dalam suatu segitiga restitusi kita melihat validitas tindakan yang terlebih dahulu. Tindakannya apa? Ternyata si anak ini itu dia takut dengan keadaan, dia minder dengan keadaan. Mindernya seperti apa? Mindernya adalah dia tidak mau ikut dengan kelompok lain karena dia merasa terkucilkan. Dia sering diledek dan sering dibully sama teman-temannya. Padahal kata ketua kelasnya itu sebenarnya kita mau ikut, cuma dia yang nggak mau karena tak pedenya itu. Kemudian saya melakukan kestabilan identitasnya dengan cara bertanya ke 2 orang ini. Kenapa kok saya bertanya ke 2 orang? Karena saya mau lihat dari 2 sisi yang baik seperti apa, sisi yang jeleknya seperti apa, atau setidaknya saya melihat menjadikan mereka sebagai teman saya dulu untuk mereka itu enak untuk bicara. Habis itu setelah menjadi teman, saya mulai mengontrol mereka dan menjadi manajer terhadap masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Kemudian dari kejadian ini, kedua anak ini sudah mulai mengingat-ingat lagi keyakinan kelas yang mereka buat. Seperti apa? Seperti halnya mampu bekerja sama, mampu berkolaborasi, mampu berinovasi dengan menggunakan gadget yang mereka miliki. Dengan kolaborasi seperti itu, anak-anak di sini mereka mulai aktif dan kreatif untuk menggunakan konten-konten yang mereka miliki dengan sangat biasa. Bukan pembiasaan, karena mereka sudah terbiasa untuk melakukannya, sehingga mereka tidak ada beban dalam belajar ataupun pengumpulan tugas yang akan datang.